Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi saya dengan Pasya guys. Kali ini saya akan bercerita mengenai awal perjalanan saya ke Jakarta. Tahun 2010 saya lulus kuliah dari Medan. Kemudian setelah lulus kuliah saya pulang ke kampung halaman. Saya pulang ke kampung halaman. Saya minta izin kepada orang tua saya bahwa saya akan bekerja di Medan, seperti itu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada kedua orang tua saya, ayah saya, ibu saya, mohon maaf sekali, dan keluarga besar saya. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya berbohong kepada kalian, karena kalian tahu bahwa saya sudah dapat pekerjaan di Jakarta. Nyatanya tidak. Setelah saya minta izin kepada orang tua saya, diperbolehkan untuk pergi ke Jakarta. Besoknya saya terbang dulu ke Medan, menemui teman-teman saya di Medan. Kemudian saya berangkat dari Bandara Polonia Medan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta keesokan harinya. Kemudian sampai di Soekarno-Hatta, saya naik Damri, ya. Saya naik Damri sampai di Semanggi. Saya tidak tahu saat itu mau kemana, seperti itu. Dan saya juga beranikan diri, dengan tekad bulat saya bahwa pasti saya akan dapat kerja di Jakarta, seperti itu. Saya sudah niat dalam hati saya, pasti saya akan dapat kerja dengan usaha saya, seperti itu. Jadi sampai saya di Semanggi, kalau kernetnya Damri itu bilang kan Semanggi gitu. Jadi pikiran saya, Semanggi ini yang ada di berita itu, Semanggi ini. Ya udah saya berhenti di Semanggi, nggak tahu saya mau kemana. Berhenti saya di Semanggi. Kemudian di situ berjejer ojek banyak. Jadi saya samperin ojeknya. Saya bilang gini, "Bang, bantu saya dong cari kosan atau kontrakan di sini," saya bilang gitu kan. "Gila kamu ya, cari kontrakan malam-malam." Soalnya saya sampai di situ jam 8 malam, guys. Jam 8 malam. Lu bayangin jam 8 malam, saya nggak tahu arah kemana. Saya tidak tahu saat itu saya harus kemana arahnya gitu loh. Jadi saya minta bantuan ojek. Alhamdulillah tukang ojeknya itu baik, ya. Baik. Kata tukang ojeknya, kalau cari kosan sekarang mah nggak ada, tapi kalau besok bisa. Nah, kalau nggak gini aja, kata tukang ojeknya, saya bawa kamu ke rumah Pak RT, seperti itu, karena di rumah Pak RT itu ada kontrakannya juga. "Oh ya udah bang, nggak apa-apa," saya bilang gitu kan. Sampai di rumah Pak RT itu, kosannya atau kontrakannya itu 600.000 rupiah. Ya udah saya bayar awal kontrakan. Kemudian hari demi hari otomatis terjadi pengurangan dong, ya, maksudnya pengurangan uang gitu ya. Otomatis saya berpikir lagi nih, aduh, kalau kehidupan sehari-hari aja sudah seperti ini gitu kan, sudah duit juga sudah menipis gitu. Waktu itu saya putar otak, saya searching, saya pergi ke warnet, searching di internet, rumah sakit ya, rumah sakit yang rumah sakit yang ada di Jakarta, di seluruh Jakarta, mau Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, itu semua saya kirim ke rumah sakit melalui kantor pos, seperti itu. Kemudian beberapa minggu itu yang manggil rumah sakit di Jakarta Pusat. Jadi saya dipanggil, saya ditelepon sama oleh rumah sakit itu untuk ujiannya saja terlebih dahulu, ya kan. Udah saya ujian di rumah sakit Jakarta Pusat. Saya nggak nyebutkan rumah sakitnya ya guys. Saya ujian di situ. Kemudian informasinya dari HRD-nya, kalau misalnya nanti 2 minggu tidak ada calling atau tidak ada pemanggilan untuk lanjut, berarti Anda tidak lulus, seperti itu. Saya otomatis saya berpindah kosan dong dari
dari Semanggi ke Jakarta Pusat, ya kan? Karena saya saat itu dipanggil oleh rumah sakit yang di Jakarta Pusat. Kemudian saya pindah ke situ, saya tungguin 2 minggu nggak ada kabar. Wah, saya putar otak lagi nih, uang semakin menipis saja nih, semakin menipis. Jadi saya putar otak bagaimana saya harus bertahan hidup di Jakarta ini. Jadi ada kamera dulu, saya juga bawa kamera dulu ke Jakarta ya. Jadi yang sedihnya saya itu sampai sekarang saya menyesal banget. Yang sedihnya di kamera itu ada foto-foto foto-foto pengambilan saat abang saya meninggal gitu kan. Jadi foto-fotonya ada lengkap situ. Ya udah, mau tak mau ini harus saya jual karena ya untuk makan gitu kan. Jadi saya jual, saya bisa beli ibaratnya mencukupi kebutuhan sehari-hari lah dari situ. Terus saya berpikir lagi nih, bagaimana saya harus bekerja lagi nih, harus dapat kerja segera gitu kan. Di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat saya kan kontrak di situ lagi tuh. Kemudian saya jajali juga dengan berjalan kaki ke rumah sakit di Jakarta Pusat itu juga. Jadi saya siapkan semua berkas, saya hantarkan sendiri ke rumah sakit seperti itu. Seminggu kemudian saya dipanggil oleh salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat juga. Alhamdulillahnya saya diterima di situ. Alhamdulillah sekali saya diterima pada saat itu untuk bekerja di rumah sakit tersebut. Seperti itu. Jadi pesan saya di sini maaf guys. Jadi saya diterima di situ di rumah sakit. Saya bertahan di rumah sakit itu sekitar 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih saya bertahan di rumah sakit. Kemudian saya bekerja di salah satu ya bisa dibilang BUMN lah gitu ya, di Telkom. Alhamdulillah saya dapat di Telkom dengan ibaratnya itu juga dapat saya dengan koneksi dengan teman-teman gitu di rumah sakit gitu maksudnya. Jadi pesan saya guys kepada kalian semua yang mau ke Jakarta, ya yang mau bekerja di Jakarta, usahakan punya skill, kemudian punya skill dan punya ijazah lah seperti itu ya. Jangan beranikan diri, jangan hanya modal tampang atau modal diri aja kalian ke Jakarta seperti itu. Ada pepatah mengatakan, entah pepatah entah apalah, gue nggak tahu juga ya. Ibu tiri lebih kejam daripada ibu tiri lebih kejam. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Ya kan? Kalau ibu tiri masih ngasih kita makan. Tapi kalau ibu kandung. Tapi kalau ibu kota itu nggak ngasih kita makan. Jadi kita jadi gembel, guys. Ya kan? Jadi itulah pesan saya kepada kalian-kalian yang mau bekerja di Jakarta. Seperti itu ya. Terima kasih guys telah menyaksikan sedikit cerita saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe agar channel ini berkembang dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.